Welcome to my channel. Skuad Timnas Indonesia Under-20 baru saja menorehkan sejarah. Pasukan Indra Safri ini berhasil meluluh lantakan kedikdayaan Timnas Nasional Argentina U20 pada kejuaraan Salt Earth on Ice Cup 2024 yang tentunya dalam rangka persiapan dalam kejuaraan atau kompetisi nanti akhir bulan nanti akan diikuti oleh kita, yaitu Pra Piala Asia Under-20 untuk tahun 2025 mendatang. Luar biasa, kalian tidak salah dengar, kita mengalahkan tim nasional Argentina dengan skor 2-1 ya. Meskipun memang kalau kita lihat tim nasional Argentina kali ini tidak lengkap ya, bahkan tanpa diperkuat oleh kapten Under-17 mereka di kejuaraan FIFA World Cup tahun lalu di Indonesia, yaitu Claudio Echeverri. Tapi buat gua ini adalah sebuah pencapaian yang sangat baik dan patut kita apresiasi, dan bukan hanya soal kemenangan yang penting, tapi bagaimana cara katakanlah Kadek Arel dan kawan-kawan menghadapi tekanan, kemudian juga bisa tidak kagok dan tetap bermain dengan gaya mereka setelah lebih dulu tertinggal 0-1 melalui gol dari Mirko Juarez Zemlitsch. Di babak pertama tim nasional kita memang tertekan dan bahkan tadi sempat kebobolan melalui tandukan dari sang kapten Mirko Juarez, dan itu pun sebenarnya agak berbau-bau sedikit nggak sengaja. Namun setelah turun minum, Indra Safri memberikan ujangan di ruang ganti tentunya, yang membuat akhirnya itu tadi kita berhasil menekan, bahkan seperti yang dikatakan oleh Kadek Arel di akhir pertandingan. Ini gue bacakan wawancaranya di doorstop. Dia mengatakan kami sampai babak kedua kita memang bisa bermain high pressing dan saya bisa mencetak gol dan semua pemain juga bekerja keras. Ini adalah sebuah ungkapan bagaimana mentalitas para pemain ini sudah semakin matang, semakin tertempa ya. Jadi kalau kita lihat skuad yang bertanding atau berhasil mengalahkan Argentina ini adalah skuad juga yang banyak memuncaki ajang Piala AFF U19 baru-baru ini. Dan setelah itu kemudian itu tadi di babak kedua Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-75 melalui tandukan beli Kadek Arel yang sangat luar biasa ya. Bagaimana dia menempatkan bola ke tiang dekat, mengambil posisi, jumpingnya, timingnya itu semua sempurna. Dan kita tahu juga di turnamen kemarin di AFF yang bersangkutan mencetak, gua lupa ya, kalau nggak salah 3 atau 4 gol, tapi banyak sekali dia menyambut bola-bola mati, terutama ketika di area lawan. Dan tentunya gol kemenangan lahir di menit ke-78. Ini yang gua katakan, ini bukan hanya sekedar menang, tapi juga bagaimana ragil ya, dengan jeli, dengan tidak sembrono. Dia sengaja agak sedikit menunggu ketika kiper Argentina keluar sehingga dia akhirnya dijatuhkan dan mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan balik oleh Mauro Ananda. Sangat luar biasa pencapaian ini menurut gua teman-teman ya. Walaupun tadi yang gue bilang di awal memang tim Argentina ini tidak full ya, tapi tetap Argentina is Argentina. Seperti juga yang dikatakan oleh Bli Kadek di akhir pertandingan saat dia diminta interviewnya, dia mengatakan, saya tahu Argentina itu tim besar, mereka menang 3 kali juara dunia ya, bahkan mereka baru adalah juara bertahan tim seniornya, tapi kami bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Nah, kata inilah yang mungkin terdengar klise, tapi memang ditunjukkan oleh Rifki Afrizal dan kawan-kawan di babak kedua. Bahkan kalau kita lihat runtutannya kalian yang nonton, kita bukan hanya sekedar bisa membalikan kedudukan, tapi juga banyak peluang yang diciptakan oleh teman-teman dari Tony Firmansyah, dari Doni Tripamungkas, banyak sekali, dan pemain tidak terlihat gugup. Ini yang gue rasa lebih penting daripada sekedar kemenangan. Kemenangan itu bonus, tapi cara pemain itu mengatasi tekanan, cara pemain juga untuk menerapkan game plan yang ditetapkan pelatih, ini menurut gue sangat luar biasa. Dan sepak bola kita seperti yang gue bilang, kalau kalian pengikut setia channel Bung Harpa, ketika kita berhasil ya quote by quote untuk menggait Martin Paes bisa membela tim nasional senior, gue mengatakan gue punya feeling yang sangat kuat ini bukanlah menjadi keajaiban atau cerita dongeng yang terakhir. Gue yakin pasti ada cerita dongeng lagi yang mungkin buat kita tidak pernah membayangkan kita bisa melawan Argentina bulan Juni tahun lalu, walaupun itu hanya friendly dan mereka baru juara dunia. Kemudian sekarang di kelas usia yang notabene diisi oleh pemain
asli Indonesia juga bisa memenangkan pertandingan. Artinya apa? Pelan tapi pasti kita semakin ke arah yang benar, walaupun memang harus dimulai dari menaturalisasi pemain atau pewarganegaraan pemain timnas, tapi kita lihat semangat itu semakin menjalar ke para pemain, menjalar ke pemain muda dan juga tentunya ke setim. Dan yang gue suka juga kalau kita lihat permainan yang baru saja berlangsung, walaupun Argentina di babak kedua itu bermain keras, menjurus kasar, tapi kita tidak terpancing. Bahkan kadang-kadang itu tadi justru Muhammad Ragil berhasil membuat mereka melakukan kesalahan. Nah, ini yang tidak pernah kita miliki sebelum-sebelumnya. Ini yang tidak pernah kita usung sebelum-sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan kita netizen malah bangga ya kalau kita bisa nendang bola ke bench, kalau kita bisa berkelahi, kita anggap itu jagoan. Bukan. Era sekarang adalah era di mana kita justru berharap orang lain membuat kesalahan dan kita memanfaatkannya. Dan itulah yang berhasil dilakukan anak-anak tanpa mentalitas, tanpa juga mungkin dukungan dari senior-senior yang kita lihat juga sudah semakin baik penampilannya, tentunya tidak mungkin. Dan penghargaan juga gua memberikan kepada Pratama Arhan, sangat luar biasa di tengah ya berbagai isu yang melanda yang bersangkutan, tapi dia hadir di stadion ya karena memang dia adalah pemain Suwon FC. Walaupun belum atau jarang mendapatkan minute play, dan kita lihat bagaimana sayang gua nggak ada gambarnya tadi ketika gua screenshot dari TV itu tidak bisa ya, dan dia datang ke bench memberikan salaman kepada adik-adiknya. Ini sebuah situasi yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi gua harus bilang apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir mulai dari top bottom ya, dari mulai memoles tim nasional Indonesia dengan mendatangkan para pemain diaspora ini dan akhirnya membuat kita mencapai beberapa prestasi. Ini akhirnya turunannya ke mana-mana ya, membuat para adik-adiknya juga menjadi semakin percaya diri. Coba kalau kita ingat ke belakang sedikit 1-2 tahun, apakah kita berani bermimpi mengalahkan Jepang ya? Mungkin rasanya agak sulit ya, tapi sekarang kita berhasil mengalahkan Argentina. Tapi sekali lagi kita harus tetap menginjak bumi. Di atas langit ada langit. Dan kalau kita bicara turnamen, ini kan turnamen untuk persiapan tadi yang gue bilang ya, pra Piala Asia Under 20 untuk tahun 2025 mendatang, yang nanti akan dimulai akhir September ya pertandingannya, dimana nanti kita akan menghadapi Maldives tanggal 25 September, kemudian Timor Leste dan juga Yaman tanggal 29. Nah, di turnamen Seoul ini, Seoul Earth on Ice ini masih ada 2 tim lagi yang akan kita hadapi, yaitu Thailand berselang 2 hari dari sekarang, untuk kemudian kita akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan tanggal 1 September ya, dimana itu juga akan berdekatan dengan tanggal kita akan menghadapi Arab Saudi ya, tanggal 5 September di Jeddah. Jadi sekali lagi luar biasa, semuanya, tiap lapisan masyarakat, tiap lapisan entitas sepak bola itu memberikan kontribusinya. Kita lihat, jadi kita gak usah terpecah-pecah lagi ya, ada yang pro Indra Safri, yang pro Sintayong, menurut gue itu norak. Mereka bekerja sama kok, kita bisa lihat, karena nanti toh para pemain yang diasuh oleh Coach Nova misalnya nanti di U17, yang diasuh oleh Coach Indra Safri di U20 dan seterusnya sampai U22, nanti juga senior, itu semua saling berkaitan dan saling mensupport ya. Pasti sebagian dari mereka Afrizal, mungkin Arkan Kakak juga tadi yang bermain hanya sekitar 5 menit tapi ikut press, atau mungkin pemain lainnya Buffon, ini pasti akan suatu saat 1, 2 atau 3 akan dipromosikan ke tim nasional senior. Jadi kita lihat bagaimana setiap lini itu berkontribusi, dan tentunya kita juga netizen ya harus memberikan dukungan, bukan nggak boleh mengkoreksi, boleh, tapi ya yang benar ya, jangan menghujat dan membuat malah jadi kontraproduktif dengan para pemain tersebut ya. Oke, mungkin itu dulu. Sekali lagi ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari tim nasional kita, tentunya menghadapi Thailand dan Korea Selatan. Mereka akan datang dengan kepala tegak, dengan percaya diri, dan gue juga suka tadi yang lihat para pemain ini tidak asal lagi buang bola, tidak terpancing, mereka tetap tenang ya. Bahkan kalau nggak salah ada official dari Argentina yang kena kartu merah. Jadi sepertinya dunia sudah berbalik. Kalau biasanya kita yang selalu kena kartu merah, yang berkelahi, yang kalah, sekarang sebaliknya ya, kita yang menang, mulai menang, kemudian juga lawan yang justru tidak bisa mengontrol emosinya, dan kita meraih hasil positif. Oke, jadi sekali lagi selamat kepada Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Kalian bermain sangat militan, sangat membanggakan, dan itulah yang namanya timnas Indonesia, mengenakan Garuda di dada. Semangat, dan semoga suatu saat dari kalian selain Doni Tri Pamungkas tentunya ya, yang sudah lumayan rutin dilirik oleh Sintayong, juga bisa mendapatkan tempat di tim nasional senior dan meloloskan kita ke level tertinggi, yaitu Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Oke, untuk sementara itu dulu ya pemaparan gua. Tadinya gua sebenarnya mau bikin konten soal tim nasional senior, terutama dari sisi fans ya, Garuda KSA atau Garuda Kingdom of Saudi Arabian, atau Garuda dari Arab lah, yang akan meramaikan pertandingan
Indonesia lawan Arab 5 September nanti persiapannya seperti apa, tapi begitu kulihat hasilnya seperti ini, wah ini harus diangkat, harus kita berikan apresiasi, harus kita dukung juga. Alright, mungkin kalian punya komen terkait kemenangan Indonesia dari Argentina di ajang Seoul Earth on Us 2024 21. Silakan tinggalkan komen atau punya pendapat yang lain, dan tentunya terima kasih sudah menyimak channel ini. Sampai jumpa, sehat selalu.